banget, apalagi sama orang tua kita kan. Kita sampai saking terbawanya, ketawa-ketawa pas harus giliran cover siapa, udah lupa deh urutannya gimana tadi gitu. Ya karena orang tua kita tuh bisa on the spot gitu, kayak spontan gitu loh. Dan kita harus terima aksinya mereka kan, dan memberikan reaksi gitu. Jadi kita juga kadang-kadang lupa yang kita lakukan gitu. Kalau Helen, ini dia julid. Ya. Mendingan jadi host insert. Kalau misalnya menghadapi pemain yang bad mood. Kalau itu kayaknya kita tahu lah ya. Ini siapa ya? Siapa? Bukan bad mood ya, lebih ke kayak pemain yang mestinya hari ini gue nggak pengen ngobrol, gue pengennya diem. Oh itu ada juga? Ryan gitu nggak sih? Insertizen, welcome back di iTalk ya. Masih bareng sama saya Dwi Andika. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin soal yang namanya zodiak itu kan memang selalu tidak akan pernah habis untuk dibahas itu. Karena emang begitu relate-nya. Apalagi pas banget gitu. Ada yang zodiak Aries, ada yang zodiak Leo, Sagittarius. Mana suaranya? Dan ada zodiak-zodiak yang lainnya. Tapi juga sama juga nih kalau kita ngomongin soal TV series juga gitu. Apapun TV series, film, sinetron gitu. Itu juga relate juga. Karena memang suka pas aja gitu ceritanya sama pengalaman pribadi gitu ya. Dan sekarang ini spesial banget karena kita kedatangan cast dari series Leo di Februari. Hai semuanya. Oke. Sudah ada Jinan, ada Ranti dan juga ada Victor. Hai. Halo. Oke, ini adalah TV series yang pasti akan menarik banget. Dari judulnya aja tuh sebenarnya udah bikin aku penasaran banget gitu. Leo di bulan Februari. Mohon maaf nih, kan yang namanya bulan Februari itu kan bukan Leo bintangnya, tapi kalau ini Leo di bulan Februari. Oke, nanti kita akan kulik-kulik itu. Tapi sebelumnya juga aku pengen nanya juga nih, dari TV series ini kan ini tuh berepisode-episode ya. Oke, dari episode pertama sampai episode ke-8. Oke, tentunya ini ceritanya soal romantika atau ada horornya atau gimana? Ini lebih ke romantik, ada komedinya juga, keluarga, kayak gitu-gitu sih. Oke. Komedi romance, ada sedihnya juga ya. Lengkap sih. Lengkap semua ya. Pokoknya di sini kayak gado-gado kayak bercampur banget gitu. Kecuali horor ya. Kecuali horor nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Mungkin kalau misalnya ada antagonis kan sama aja, menakutkan juga kayak horor juga. Benar juga Oke. Tapi mungkin kita akan mengenal juga gitu ya. Aku juga tadi sempat mention juga ada siapa aja yang hadir pada hari ini. Tapi mungkin dari pemainnya langsung nih, kira-kira boleh disebutin dari nama dan juga berperan sebagai apa dan juga apa sih karakter di situ. Oke. Dari Boleh? kamu? Oke, aku ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Victor Agustino. Aku di sini berperan sebagai Janu. Janu, oke. Janu ini apa nih karakternya di sini? Jadi Janu ini aku sebagai kakaknya Februari, ya kan? Seperti di judulnya Leo di Februari. Oh, Ya. oke akhirnya. Ya jadi nanti pasti kalau nonton mudeng sendiri lah kenapa namanya seperti itu. Gitu. Oke. Nah aku sebagai kakaknya yang benar-benar sayang keluarga dan berusaha banget buat keluarga, jadi tulang punggung gitu. Oke, itu sama dengan kehidupan pribadi? Sebenarnya enggak sih, karena aku masih ya ada orang tua yang ngurusin aku sampai sekarang. Tapi ya mulai sekarang kan aku udah nikah, jadi aku udah punya kehidupan sendiri sih. Ya nggak pernah jadi Janu di real life. Oke, jadi pembawaannya dewasa banget. Tapi kan Janu influencer, real life-nya influencer kan? Beda, tapi influencernya beda. Kalau Janu ini dia seorang influencer yang heboh gitu, terus dia bener-bener kayak emotionnya keluar gitu. Kalau aku enggak, aku sebenarnya orangnya tertutup gitu. Oke. Tapi Janu ini bukan chef ya? Bukan. Oh enggak, bukan. Oke. Chef gak ya? Enggak lah, cuma Kayaknya- jualan. Oh enggak ya, jualan aja ya. Jualan online. Oke, kalau dari Ranti sendiri silakan. Hai, aku Ranti Maria. Di Leo di Februari ini aku berperan sebagai Feby atau Februari. Jadi sebenarnya Leo di Februari itu Leo adalah nama peran dari Ryan. Dan aku di sini berperan sebagai Februari, panggilannya Feby gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu nama peran. Oh, dua-duanya peran ya? Iya. Oke. Tapi kenapa Leo di Februari? Karena harusnya kan Leo bukan di Februari ya. Nah itu akan menjadi plot twist dari cerita ini sendiri gitu. Oke, tapi ini pembawaan karakternya di situ tuh gimana? Kalau Feby ini gadis yang ceria, terus dia supel banget. Tapi dia harus hidup dengan tuntutan orang tua untuk mencari pasangan hidup yang kaya raya banget gitu. Dan juga berdandan heboh ya. Oke. Feby ini suka banget pakai baju yang terang, pakai pita, pakai heels. Nah, ini perbedaan dari Feby dan juga Ranti ini apa? Mungkin penampilan sih, kayaknya taste fashionnya beda banget ya. Kalau aku suka yang
monokrom aja, warna-warna netral gitu. Kalau Feby tuh sukanya yang heboh banget dan warnanya sakit mata banget gitu. Pokoknya dar aja ya. Oke. Dan dari langsung dari Jinan berperan sebagai apa? Kalau aku Jinan, aku di sini berperan sebagai Helen di Leo di Februari. Gitu. Oke, nah ini Helen ya. Helen. Nah Helen tuh karakternya seperti apa? Apakah dia akan nyanyi I love you? Enggak ya? Enggak dong. Di sini beda banget justru. Di sini Helen tuh bener-bener sosok seseorang yang gampang iri. Terus dia nggak suka aja sama Februari, nggak suka sama Feby, dan suka ngebully karena Februari tuh dia anak baru di kantor gitu loh. Karena ini kan sebagian besar ya backgroundnya itu nanti bakal di kantor. Ya. Oke. Jadi aku tuh salah satu karyawan di kantor tersebut. Iya, terus dia itu Februari itu anak baru. Nah, aku menjadi orang yang sangat tidak suka dengan dia. Oke, berarti ini ada peran antagonisnya tuh ada di kamu ya? Yes. Yeah. Oke, dasar mencari masalah. Itu Helen, bukan aku. Oke. Helen. Nah, tapi kalau misalnya kita mendengar gitu ya dari karakter yang dimainkan dan juga sama pemainnya langsung gitu ya. Ini kan seperti karakternya tuh berbeda gitu. Nah, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak? Dari siapa? Mungkin Dari aku. boleh? Iya, boleh. Kalau aku sih tantangannya ya karena biasanya nggak yang heboh harus ngomongnya kayak gimana-gimana. Di sini aku bener-bener harus all out gitu. All out, oke. Iya, all out. Terus kan ya pasti ada rasa kayak nggak nyaman dong. Ya aku harus kayak gitulah. Karena kan emang udah ngambil syutingannya. Oh, Ya oke. kan? Ya intinya pokoknya ada tantangannya tersendiri karena emang karakternya juga unik. Oke. Gitu aja sih. Tapi butuh berapa lama tuh untuk pendalaman karakter itu? Kita reading berapa lama ya? 2 mingguan ada sih. Iya. 2 mingguan dua aja mingguan sih. ya? Sampai syuting. Iya. Oke, 2 minggu itu sama seperti syuting film lah ya, gitu. Iya. Kurang lebih selama 2 minggu. Betul. Nah, kalau misalnya dari Ranti sendiri gimana nih? Tantangannya tersendiri? Tantangannya mungkin di awal-awal banget. Aku ngaca sebagai Feby tuh lumayan mengganggu aku karena aku nggak terlalu suka gayanya Feby sebenarnya. Jadi kayak bukan aku banget, terus lebay, terus menor gitu kan. Oke. Terus pitanya kayak terlalu lebay, kayak heel sama pitanya harus matching, satu badan ini harus matching semuanya. Even bulpennya Feby aja harus bulu-bulu, kayak gitu-gitu kan. It's so berarti emang not kayak me. centil banget gitu ya di situ Feby ya? Iya, banget. Jadi tantangannya mungkin awal-awal syuting aku harus terbiasa melihat karakter Feby ini di kaca, gitu aja sih. Oke. Tapi akhirnya makin lama aku terbiasa dan cukup enjoy sih menjadi Cukup Feby. enjoy. Iya. Tapi nggak ke bawah sampai sekarang, nggak ya? Enggak, tentu saja pakaianku hitam. Oke. Bahkan pita-pitanya Feby di rumah juga masih dilaci, nggak pernah dipakai. Oke. Nah, tapi kan sebagai aktor atau aktris itu kan sebenarnya kalau misalnya penampilan kan sudah ada orang wardrobe yang ngurus untuk stylenya gitu ya. Betul. Tapi kalau mungkin tantangan di kita tuh adalah cara kita menjaga volume note-nya itu loh, suaranya itu. Nah, kalau dari Feby dan kamu sendiri ada perbedaan nggak sih? Apakah di Feby ini kayak teriak-teriak gitu? Ada banget sih perbedaannya. Feby tuh cerewet ya. Oke. Jadi ngomongnya Maksudnya harus cepat ngomongnya gitu. tuh banyak gitu. Oke. Iya kan, bener ya. Terus habis Itu harus juga, improve banget nggak kalau kayak gitu? ya lumayan sih Kak. Cuman Lumayan. aku kebantu banget sama lawan mainnya, kalau misalnya sama kayak Kak Janu atau yang jadi orang tuaku, karena mereka juga orangnya seru dan lucu, jadi bisa enak banget. Nah, Oke. kalau ketemu sama Leo nih yang karakternya misterius, diem, kebalikan Feby, itu kayak aku ngomong sendiri aja gitu. Ya, jadi lumayan Jadi kayak ya. Iya, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya karakter bawel itu kan memang kita harus on script ya sebagai pemain. Tapi kan emang kalau yang lagi bawel itu paling enak kalau misalnya kita juga ada improve-nya itu sendiri. Yes. Nah, pernah nggak sih kayak ke-skip? Aduh, tadi gue improve-nya apaan ya gitu? Sering banget, apalagi sama orang tua kita kan. Kita sampai saking terbawanya, ketawa-ketawa pas harus giliran cover siapa, udah lupa deh urutannya gimana tadi gitu. Ya karena orang tua kita tuh bisa on the spot gitu kayak spontan gitu loh. Dan kita harus terima aksinya mereka kan, dan memberikan reaksi gitu. Jadi kita juga kadang-kadang lupa yang kita lakukan gitu. Kebawa di set. sih, kebawa lebih tepatnya. Itulah kalau misalnya kita main sama para senior gitu ya. Mereka suka improve, bagus banget. Terus kita jadi jiper. Oke, kalau dari Jinan sendiri nih, kamu terbiasa dengan panggung dan juga bersama grup idolnya yang lainnya gitu, ngapalin koreo, bernyanyi, nari, terus sekarang disuruh acting, otomatis kan ada energi yang harus kamu kurangi. Nah, itu gimana tuh?
lebih menyesuaikan aja sih, karena balik lagi tadi kalau panggung besar itu kan yang nonton secara langsung. Kalau misalnya ini kan di balik kamera ya, yang jelas energinya pasti aku harus turunin, harus disesuaiin biar nggak terlalu over. Dan biar lebih menyesuaikan sama karakter juga. Karakter-karakter yang aku mainin, apa dia butuh energi yang tinggi atau standar aja atau nyamain level sama lawan mainnya gitu. Kayak bener-bener misalnya dia orangnya kalem atau gimana, nggak mungkin dong aku yang kayak bener-bener tinggi sendiri gitu kan, jadi nggak seimbang gitu. Tapi antagonis yang kamu tunjukkan gitu ya, kan ada antagonis itu yang bawaannya teriak-teriak marah-marah, terus ada yang cuma naikin alis doang gitu, nggak balik-balik kayak gitu. Ada yang kayak nada itu kayak pelan banget tapi kayak sakit gitu banget gitu. Nah kamu kayak gimana? Kalau Helen ini dia julid. Mendingan jadi host insert. Ngaku sendiri, ngaku dia. Yang ngaku julid. Itu yang kami butuhkan. Iya, jadi Helen nih julid. Nah, sama ini nggak sih tatapan mata kamu? Iya, tatapannya Helen tuh. Harus dalam banget ya. Helen ini orangnya suka kepo sama urusan orang lain yang ada di kantor itu. Jadi yang bukan urusan dia, dia mau tahu aja gitu. Terus tadi dia julidin ke teman-temannya gitu. Nah, itu berbanding terbalik banget sama aku. Ada kibas-kibas rambut gitu kalau lagi ngomong? Enggak ya? Cuman itu julidnya sih. Bedanya sama aku nggak suka ngurusin urusan orang. Jadi ketika aku jadi Helen tuh aku kayak berusaha, aduh gimana ya biar bisa ngejudge orang segampang itu gitu. Hati-hati Beb, kelepasan. Terusan. Kalau antagonis itu kayak bawaannya suka kelepasan gitu. Jangan kita punya rasa antagonis dalam diri kita masing-masing ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kekompakan gitu ya, ini kan banyaknya pemain di sini. Ada, inget gak ada berapa pemain? Pasti banyak banget kan. Yang peran utamanya ada mental, ada secondnya. Lebay. Nggak sampai. Tapi mungkin bisa disamain juga barengan sama krunya yang lainnya juga gitu. Karena selama kurang lebih selama sebulan ya ini syuting, harus ngerasa bonding banget gitu. Nah ini gimana sih cara untuk menjaga kekompakan? Karena itu yang paling penting dalam dunia pekerjaan adalah kenyamanan dari kekompakan kita. Gimana? Kalau menurut aku sih yang paling pertama adalah profesionalitas kita semua dan work ethic kita sih Kak. Karena menurutku itu sangat membantu banget. Kayak jam callingan kita, gimana kita di lokasi nggak dicari-cariin gitu ya pergi-pergi atau segala macam. Itu gue banget. Ya, tapi itu sangat membantu kita di lokasi. Jadinya juga di saat kita ada nganggurnya kita bisa ngobrol sama yang ada di sana. Nah, itu penting ya. Iya, penting banget. Apalagi kayak aku sama dia kakak adik. Aku sama orang tua aku baru syuting pertama kali, kita sebagai keluarga ya. Kita banyak ngobrolnya. Bahkan salah satu bentuk bondingnya mungkin kita dimasakin sama chef ini. Wagyu. Beneran serius? Wagyu Mehong. Jadi sering karena ya udah ke bawah suasana, dia aku anggap kayak kakak aku sendiri. Adik aku sendiri ya. Jangan gitu dong. Jadi adik udah ke bawah suasana jadi kayak adik aku sendiri gitu. Tapi beneran bawa masakan, maksudnya bawa bumbu-bumbu. Iya, jadi mama sama papa sama adik aku masakin semuanya steak gitu. Bahkan sampai kru juga beberapa coba kan. Dikit-dikit ya. Iya. Soalnya kita set rumah Kak. Terus dia bawa dagingnya, dia masak di rumah kita itu. Ini kayaknya Victor bakal dipakai nih di semua TV series dan juga film dan sinetron. Bisa masak gratis ya. Iya, itu penting banget loh. Oke, kamu inspirasi sekali para produser ya. Kalau kita di kantor biasanya kita ngapain ya selain tidur? Kita ngobrol. Iya, sama jajan bareng. Jajan, kita bisa jajan. Kan itu kantor beneran, jadi di bawah tuh ada tempat jajannya. Jajan ya. Oke, karena mungkin kalau misalnya kita melihat dari behind the scene yang namanya syuting itu kan pasti beda orang, kan pasti beda caranya gitu. Ada yang memang suka menyendiri di mobil aja atau di ruang yang dia pengen punya private, tapi ada yang memang pengen berbaur gitu. Tapi sebenarnya salah satu bonding yang paling enak tuh adalah dengan kita membaur dan kita ngobrol. Iya, benar-benar. Oke, tapi kalau misalnya menghadapi pemain yang bad mood, kalau itu kayaknya kita tahu lah ya. Ini siapa ya? Siapa? Bukan bad mood ya, lebih ke kayak pemain yang mestinya hari ini gue nggak pengen ngobrol, gue pengennya diem. Itu ada juga? Ryan gitu nggak sih? Kadang-kadang aku malah sebagai ceweknya kayak, kayaknya dia nggak mau diganggu deh. Gitu, kalau di lokasi dia. Berarti kamu mencoba menenangkan, jangan ajak ngobrol, dia ajak kan? Gitu. Nggak juga, tapi mungkin karena itu karakter dia. Karakter dia kan cool and mysterious juga. Bener-bener. Nah, pada dasarnya dia memang cukup cool ya, maksudnya nggak terlalu banyak ngomong kan anaknya, introvert banget. Tapi di sini tuh lebih kental lagi Kak. Lebih kental. Tapi di luar itu tetap ngobrol sih di hari-hari. Tapi dia kalau dibercandain tetap bercanda. Tetap bercanda ya, bukan yang kayak killer gitu. Tapi kalau pagi-pagi killer men. Pagi-pagi ya. Jam 6 gitu. Tiba-tiba di calling gitu ya.
datang sekarang gitu. Nah, mungkin dia mungkin jadi ya. Tapi ini menarik. Jam 6 pagi kayaknya nggak ada yang happy deh. Iya, nggak ada deh. Itu kayak semuanya juga kayak killer. make up sambil gini ya, sebel. Itu callingan jam 6 pagi. Malah justru sebenarnya enak gak sih kalau misalnya callingan pagi kan berarti syutingnya sehat. Nggak? Masalahnya kelarnya jam berapa, Kak? Oh iya, oke, fine. Tergantung ya. Walaupun mereka semua kayak ya udah senior, tapi tetap buat aku yang junior ini yang baru Selalu deh. ramah banget. Oh, ramah bener ya? banget. Jadi Oke. bukan yang kita baru syuting terus kayak seniornya kayak ngeliat, ih siapa lo gitu. Nggak, tapi kayak diajak ngobrol juga ramah nih kayak Tapi gini. lu ngerasa gugup gak sih kan, apalagi baru pertama kali masuk dalam Gugup ya, banget. terbilang baru lah ya dalam dunia acting ini gitu. Gimana Gugup tuh? banget. Pas lagi pertama kali gitu kayak bibirnya getar-getar gitu. Lebay banget sih. Pernah nggak sih? Gue pernah ngerasain Pernah banget nggak itu. sih ini getar-getar gitu pas lagi ngomong terus kayak sekali nafas jangan sampai nafas lagi pas tengah-tengah ngomong gitu loh. Karena kalau retake kan seniornya pas Stop retake menggunakan kata senior lah. gitu ya. Dasar. Kayak senior orang tua kita itu senior Iya. mereka. Kita jangan pakai kata senior, mungkin kata kolot kali ya. Apalagi. Tapi emang itu berasa banget ya, apalagi dalam dunia. Mungkin aku bisa ngomong kayak gini karena aku juga kan besar di dalam dunia Iya, acting juga iya. gitu ya. Ini untuk ngomong kayak silakan minum, itu aja kalau untuk pemain baru tuh kayaknya susah banget. si Anta dia. Jadi I feel you. Yes. Oke, nah ini kalau tadi kan melihat dari gambaran cerita yang tadi udah dikasih tahu juga gitu, ada cowok yang cool ketemu sama cewek yang kayaknya periang banget dengan segala kecentilan yang ada, terus ketemu sama antagonisnya, ketemu sama kakak yang sangat dewasa. Ini boleh diceritain nggak sih sinopsisnya sedikit aja dari awal sampai akhir dari series ini? Poinnya. Kamu aja deh, aku takut nge-spill. Sebenarnya. Tapi sebenarnya kurang lebih Leo di Februari ini bercerita tentang seorang perempuan yang harus hidup dengan tuntutan orang tuanya sih untuk mencari pasangan hidup yang tabungan nganggurnya 500 miliar rupiah. Oke. Untuk mengangkat apa namanya derajat keluarga Keluarganya ini ini. gitu loh. Terus juga di samping itu caranya untuk menggapai impian itu gimana, masuk ke sebuah kantor, di sana ketemu sama senior consultant yang keren-keren, kaya-kaya, ganteng-ganteng lagi gitu. Terus gimana dia survive di lingkungan pekerjaan dia. Untuk juga mencari cowok kaya tersebut gitu. Sebenarnya Ya, kurang tuntutan lebih keluarga lah ya, kurang yang lebih soal besar. sandwich generation, tuntutan keluarga. itu Relate banget sama mungkin- budak corporate. itu mungkin yang kena banget ya. Oke. Pasti banyak yang bisa relate lah. kalau Iya, Oke. Dan banyak plot twist juga sih. banyak plot twist. Nah, juga. itu dia, apalagi 1 sampai 8 itu pasti setiap episodenya akan sangat menarik sekali Iya. gitu. Ini durasi berapa lama, sorry? Mungkin satu episode di 30 menitan sih, bagian A-nya gitu. Oke. Ini akan menarik sekali. Tapi kalau misalnya pengalaman yang paling memorable banget gitu, ini apa? Pengalaman. Aku mau bilang tapi takut spill. Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Jangan dulu deh, Kak. Oke. Kamu deh, Kak. Kalau aku ya takut spill juga. Iya lagi, gimana ya? Iya sih. Aku juga tahu, aku ada Iya. satu, tapi aku kalau aku bilang ini nggak bisa. Itu akan gini ya? Iya. Oke. Jadi kayak apa ya yang aman ya? Yang nggak terlupakan ya? Kayaknya lebih baik kalian semua download WeTV sekarang, nonton Leo Februari di Iya, itu Oke. aja sih amannya. Oh, itu yang aman, oke. Kayaknya bahaya. Soalnya yang lain-lainnya kayak udah lupa ya, Kak, setahun yang lalu saya syuting. Oh, berarti ini syuting udah lama Udah banget. lama Terus syuting. baru sekarang ditayanginnya Iya. gitu ya. Oke, Iya. itu juga salah satu. Memorinya berarti masih keinget banget dengan perjalanan syutingnya. Berarti itu lumayan kena banget ya. Oke. Tapi bener ya kalau misalnya gini, apalagi kan ini syuting selama sebulan, sampai 8 episode, kita tahu yang namanya continuity juga gitu, bagaimana kita mendalami karakter, tapi kita juga harus sampai sama dari episode 1 sampai episode 8 gitu. Nah itu gimana sih buat kamu untuk menjaga kestabilan itu dalam berperan? Mungkin untungnya karena kita nggak ada jeda libur yang lama ya. Jadi kita tuh satu bulan tuh gas terus sampai Iya, selesai. Iya, full. Jadi itu Oke. enak banget sih, Kak. Jadi nggak sempat lupa ya. Iya. Oke. Jadi bener-bener stay in karakter banget sama sebulan itu gitu. Oke. Paling yang kita jaga kayak rambut mungkin cowok-cowoknya, atau kayak aku kan diwarnain rambutnya, jadi harus retouch. Gitu, Oh, itu sih. berarti salah satu yang struggle dari para pemainnya itu adalah selain kalian mendalami karakter, tapi dari penampilan, Appearance, apalagi soal rambut dan segala macam. Lebih ke dia sih, karena dia kan paling Lebay. menor sendiri. Lebay. Paling menang Iya, sendiri. benar. Oke, itu harus total banget gitu. Nah, tapi kalau selain itu buat kamu nih yang paling struggle banget dalam mempertahankan diri kamu dan karakter kamu dalam series ini. Buat mempertahankan aku yang jelas harus oke, kita ada reading ya 2 minggu. Cuman
pas lagi syuting juga itu harus tetap ada aku ngelihat skrip lagi sih supaya ngingetin emosinya lagi. Terus juga ngelihat setelah dan sebelum aku take scene itu tuh apa biar aku dapat gitu rasanya. Oh ini tuh sebelum ini, oh sesudah ini. Jadi masih aku recall lagi rasa-rasanya itu sih yang buat mempertahankannya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal rasa juga menarik banget gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat semuanya gitu dalam pekerjaan apapun, mau dalam syuting atau mungkin dalam pekerjaan kantoran. Yang namanya mood kan pasti naik turun ya gitu. Apalagi namanya pemain itu bekerja di depan layar gitu. Kalau tadi kan ada yang kalau misalnya bad mood gitu. Tapi kan kita juga pasti pernah merasakan gitu. Kadang-kadang kita juga capek kali nyemangatin orang lain, tapi pas bagian kitanya bad mood siapa yang nyemangatin kita gitu. Nah kalau dari Victor sendiri, dia curhat karena gue pengen tahu treatment kalian gitu. Karena pasti ada, apalagi syuting dalam bisa dibilang kalau yang namanya sinetron series itu kan 1 kali 24 jam kita harus standby di lokasi dengan rasa-rasa yang ada. Nah kalau lu sendiri gimana? Apakah masak bawa langsung kompor gitu? Agak ekstrim ya. Nggak, kalau aku sih jujur karena aku bukan yang sering banget syuting, bukan yang kayak ya kolot yang tadi bahasanya senior kan. Jadi aku ngerasa tiap kali aku datang, aku ngelihat wah ini teman-teman pada capek nih. Ya harus diajak bercanda lah. Nah tapi kalau lu yang capek? Enggak sih, aku usahain karena mungkin semangat terus deh. Enggak. Karena gajian ya? Jadi kata gajian itu yang kayak dari semangat gue. Ya nggak, itu kan tujuan pertama kita ngambil kerjaan juga karena cari uang kan, duit. cari uang kan. Enggak, kita mah cari talent ya. Oh gitu. Kita sih iya ya. Cari pengalaman. Cari pengalaman. Parah mah julid di sini langsung. Nggak, ya kayak gitu. Pokoknya ngelihat yang lain bete, diajak bercanda, diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya aku yang bete ya usahain jangan sampai personal problem bawa malah takut jadi tebel lagi bete-nya ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Apa denger musik, baca buku atau apa? Aku sih biasanya tidur ya. Itu poin banget, bener. Mengistirahatkan diri, memberikan ruang dan waktu buat sendiri ya. Tidur tuh bener-bener enak banget. Aku tuh setiap kali udah capek banget, misalnya dari pagi pulang malam, besoknya kan langsung pagi lagi. Aku selalu gitu. Jadi pokoknya kalau udah tahu jam makan siang, abis makan aku langsung Tidur ya. plok, tidur aja udah. Oke. Supaya recharge energinya kan. Recharge energi dengan beristirahat. Iya, karena mostly kita bad mood tuh pasti karena capek. Iya. Oke. Capek banget. Karena terlalu penuh juga pikiran. Oke, tidur yuk. 1, 2, 3. Bener. Itu kalau capek tidur. Terus kalau misalnya, kadang kan kalau syuting bosan kan, kadang nunggu kita nggak bisa expect buat jadwalnya dan segala macam. Jadi nunggu main game. Betul. Main game, berarti kamu main game? Iya, rata-rata tuh pada main game ya. Ya kita main game sih. Mobile pada suka? gaming. Iya, Mobile main game. game. Gitu. Jadi sambil nunggu kita main game. Kalau misalnya aku syuting sama mereka, gue buang-buangin tuh handphone. Karena gue gak suka main game. Iya, itu bakal seru banget. Dan gue paling sebel kalau ngeliat orang main game terus kayak Berarti kakak di ruangan sebelah kalau syuting sama kita. Iya, Oke. punya ruangan sendiri kakak. Punya ruangan Nggak, sendiri. kayaknya kalau syuting pasti yang julid gitu loh. oh iya itu, Richard aku adalah main julid. Lagi gitu. Kalau aku bete, aku akan julid.